Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Akhirnya setelah cukup lama vakum, podcast Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Bawaslu Berbagi Informasi atau BBI, kembali hadir menyapa masyarakat seluruh Indonesia dengan wajah baru, yaitu Ruang Publik Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Nah, episode kali ini menjadi awal baru bagi kami untuk kembali berbagi informasi, edukasi, serta cerita-cerita kepemiluan di Kabupaten Dharmasraya. Saya Haryani menemani Sobat Demokrasi semua dalam perbincangan yang semoga bermanfaat dan menginspirasi seluruh masyarakat di Indonesia. Baiklah sahabat Bawaslu, kembalinya podcast ini tentu bukan tanpa alasan. Demokrasi terus berjalan, pemilu terus berproses, dan peran pengawasan tetap menjadi hal yang sangat penting. Di episode perdana ini, setelah kita lama vakum dalam podcast Bawaslu Dharmasraya, kami mengangkat tema pengalaman di penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dengan menghadirkan langsung Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, yaitu Bapak Alderado MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berkenan hadir dalam kegiatan podcast kita pada hari ini. Sebelum masuk ke perbincangan, mohon diperkenalkan terlebih dahulu Pak, beserta perjalanan singkat Bapak sehingga dipercaya nih menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Baik, kalau nama Alderado. Ya. Kita dulu pernah kuliah di Yan Mamujal Padang, lalu tamat tahun 2009, lalu dilanjutkan 2010, lalu tamat lagi 2013. Ya. Jadi setelah tamat magister kita pernah menjadi dosen. Setelah itu di 2012 kita juga pernah diminta oleh teman-teman komisioner Panwaslu waktu itu ya, 2012 sampai 2014 pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Waktu itu komisionernya Pak Ridwan Sarif, ketua Panwaslunya Pak Ridwan Sarif, lalu ada Pak Lesis Andre, lalu ada Bu Nuzul Kurniati. Mereka ada 3 orang komisioner. Kita diminta untuk bantu-bantu sebagai tenaga staf. Jadi dulu memang pernah staf Panwas juga. Luar biasa ya Pak ya. Dari 2012 sampai 2014. Memang dari bawah ya Pak ya? Iya, mulai dari staf juga dulu. Luar biasa ya. Jadi kalau bicara kesusahan, bicara payahnya, sulitnya menjadi staf sekretariat itu, saya juga merasakan dulu bagaimana susahnya menjadi staf sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota itu. Nah, kalau nggak salah dulu Bawaslu Provinsinya itu adalah Bu Elianti, Pak Surya Fitrimen, dan Bu Airma Deva. Di 2012 kita menjadi staf sekretariat, lanjut 2015 kita ada pilkada di Dharmasraya. Itu kita juga diminta teman-teman komisioner juga menjadi staf sekretariat juga di kabupaten. Waktu itu ada Pak Samsur Rizal, ada Pak Maradis, dan ada Bu Laila Husni. Dan 2017 kita coba-coba juga untuk ikut menjadi komisioner anggota Panwaslu. Alhamdulillah lolos 2017 sampai 2018. Lalu 2018 sampai 2023 alhamdulillah kita dilantik juga oleh Pak Abhan menjadi komisioner Bawaslu. Dan waktu itu kita posisi sebagai anggota membidangi koordinator divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Lalu 2023 alhamdulillah kita diberikan amanah lagi di Bawaslu untuk menjadi anggota Bawaslu. Sampai alhamdulillah sampai saat sekarang gitulah perjalanannya Yani. Jadi bagaimana perasaan Haryani, bagaimana susah payahnya, suka duka menjadi staf sekretariat itu, Bapak dulu pernah mengalami ya. Sudah pernah mengalami juga sebagai staf sekretariat, bagaimana kita menyiapkan, memberikan dukungan administrasi kepada pimpinan, bagaimana pimpinan itu menyelesaikan perkara, menyelesaikan laporan, menyelesaikan temuan, dan itu kita harus siap dalam memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis waktu itu.
Luar biasa Itu ya Pak. singkatnya ya nih. Luar biasa ya Pak ya pengalamannya. Nah, dari semua pengalaman nih udah lama ya Pak ya di penyelenggara pemilu nih, apa sih yang paling berkesan selama Bapak di penyelenggara pemilu nih? Yang paling berkesan itu adalah bagaimana kita menghadapi pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Karena memang banyak pihak yang menyoroti kita, banyak pihak yang ingin bantuan kita. Contohnya misalnya seperti penyelesaian sengketa, pengajuan permohonan. Tentu para pimpinan partai politik ingin bagaimana permohonan itu dikabulkan. Nah, ini kan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana pengajuan permohonan sengketa itu kita verifikasi dengan benar, bagaimana kita menjadi pimpinan sidang. Kita dulu pernah memimpin sidang di 2019, pemilu 2019. Waktu itu ada 2 partai politik yang digugurkan oleh KPU di masa DCS dan bersidang di Bawaslu. Sehingga memang itu pengalaman-pengalaman. Termasuk kita melakukan penanganan pelanggaran ASN. Nah, jadi ya ini kalau ASN ini kan teman-teman kita juga banyak yang ASN kan, kepala dinas, kabid dan lain-lain itu. Nah, ini perlu di samping kita memberikan upaya pencegahan, memberikan sosialisasi kepada ASN, kita harus melakukan penindakan. Nah, contohnya di 2024 nih, pemilihan kepala daerah 2024 ada salah seorang ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Teman kita, sahabat kita, sering ke kantor kita. Nah, tiba-tiba dia dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada. Jadi memang integritas kita sebagai penyelenggara ini dipertanyakan. Tanggung jawab dan tugas kita itu sebagai penyelenggara, amanah yang diberikan kepada kita memang harus kita pertanggungjawabkan dan kita laksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, walaupun dengan teman sendiri gitu. Gitu. Berarti ini banyak hal lah sebenarnya yang kita, termasuk waktu 2019 dukungan deklarasi wali negari yang melakukan dugaan pelanggaran undang-undang pemilu, waktu itu undang-undang desa gitu. Nah, ini kita tindak juga sesuai dengan kewenangan kita yang ada gitu. Ya, berarti kan dari pengalaman Bapak, dari cerita Bapak selama penyelenggaraan pemilu ini kan di sana kita terlihat nih bahwa hal tersebut tidaklah mudah ya Pak. Tidak mudah, memang betul tidak mudah. Dan itu memang membutuhkan komitmen yang sangat tinggi gitu ya. Termasuk komitmen kepada individu kita. Iya Pak ya. Dan lembaga kita ya banyak tekanan, banyak apa. Dan itu harus kita hadapi. Nah, kita harus melaksanakan tugas wewenang kita itu yang memang sesuai undang-undang yang telah mengatur gitu. Nah, kita juga pernah dilaporkan ke DKPP ya Pak? Ya, DKPP. Di 2 pilkada 2020 kita pernah dilaporkan ke DKPP, tapi DKPP menyimpulkan kita tidak salah. Nah, kita telah bekerja sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu ya nih. Ini mungkin Pak, ini selama pelaksanaan pengawasan nih mungkin ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Damasraya. Menurut Bapak nih, apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi nih selama menjadi komisioner Bawaslu Damasraya? Iya, sebenarnya tantangan itu kembali ke kita. Tantangan paling berat itu menjaga integritas. Nah, kita diberikan tugas, kita diberikan kewajiban, kita diberikan kewenangan, ya kita laksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai penyelenggara pemilu, dan kita melaksanakan tugas dan kewajiban itu sesuai dengan kewenangan yang ada. Kita tidak boleh keluar dari yang namanya peraturan dan perundang-undangan seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya tantangan terberat bagi penyelenggara. Nah, gitu. Nah, kan sebenarnya banyak lah kita lihat dengan kasus-kasus di mana-mana. Ada yang mempersoalkan penyelenggara, ada penyelenggara yang di DKPP. Nah, ini tugas kita memang harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan. Seperti itu ya.
luar biasa ya Pak ya. Nah, ini selain tantangan yang telah Bapak hadapi nih, tahapan pemilu mana sih yang menurut Bapak ini paling rawan terjadinya pelanggaran? Sebenarnya di dekade masing-masing itu beda-beda. Kalau waktu kita di 2012 sampai 2024 kita sebagai sekretariat tuh beda lagi tantangan pemilu. Lalu di 2019 beda lagi suasananya. Jadi masing-masing periode pemilu itu kita lihat tantangannya juga beda-beda gitu. Nah, di kondisi dan kasus pun beda-beda. Contohnya kemarin di 2019 ada kasus yang agak menasional, seperti deklarasi kemarin ya Pak ya. Ya. Di 2024 tidak terjadi. Nah, di 2019 waktu itu ada balihonya salah satu caleg DPR RI yang hilang kepala semua, dirobek semua. Kan? Di 2024 nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Jadi beda-beda lah. Jadi kita harus bisa menyikapi suasana pemilu dan suasana politik di waktu itu. Nah, pilkada juga seperti itu ya nih. 2015 itu agak panas, agak berat, Pak ya? Agak berat juga kita dalam melakukan pengawasan. Lalu 2020 persaingan persaingan antar dua pasangan calon juga, ada petahana dan ada yang baru maju gitu kan. Lalu di 2024 beda lagi suasananya nih. Iya Pak. Satu pasangan ya Pak ya. Nah, itu tapi yang agak kita agak mencuat di publik itu di 2024 ini di masa pendaftaran calon. Nah, ini yang agak terpublish dan agak meluas. Nah, jadi sehingga memang waktu pencalonan pilkada 2024 itu kita memang betul-betul melakukan pencegahan dan pengawasan yang cukup ketat, baik itu kepada pasangan calon maupun kepada KPU. Nah, gitu. Di KPU kita lakukan pencegahan, kepada pasangan calon juga kita lakukan pencegahan. Pengawasannya juga pengawasan langsung dan melekat kepada pasangan calon. Berarti jadi emang artinya 2020, 2024 itu juga beda-beda suasana. Beda-beda tantangan. Beda-beda tantangan. Beda-beda tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu. Nah, dari seluruh pengalaman tersebut Pak, apa sih pelajaran yang paling berharga bagi Bapak selama menjadi bagian dari penyelenggara pemilu? Pengalaman yang berharga bagi kita adalah bagaimana kita mampu untuk melaksanakan seluruh prosesi tahapan itu. Jadi bagaimana kita melakukan upaya pencegahan dengan maksimal, baik itu dengan KPU maupun dengan stakeholder lainnya, termasuk dengan partai politik. Kalau pilkada kan termasuk dengan pasangan calon. Bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan LO terhadap proses dari awal sampai akhir tahapan. Dan itu yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kita mampu untuk mengelola ini ya nih. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus bekerja dengan tim. Kita ada ketua, kita ada anggota, kita ada koordinator sekretariat, kita ada jajaran staf sekretariat. Jadi kita bekerja itu memang secara kolektif, teamwork yang baik. Jadi kalau lembaga ini kita kelola dengan baik, dengan teamwork yang baik, insya Allah semua tahapan itu ya nih, walaupun staf kita nggak banyak kan, tetap kita bisa maksimal dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan. Seperti itu. Mungkin Pak, ini di awal tahun ya Pak ya, di tahun 2026 nih sih, apa rencana program kerja Bawaslu ke depannya gitu Pak? Iya, kalau kita merujuk dari instruksi Bawaslu Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, itu ada konsolidasi demokrasi. Artinya dari surat instruksi Bawaslu Republik Indonesia itu kita memang selalu melakukan yang namanya pengawasan partisipatif. Ya, pengawasan partisipatif, kita memberikan informasi kepada publik, kita memberikan upaya pencegahan, dan yang paling penting itu kalau kita lihat dari arahan pimpinan dan instruksi itu adalah kita bagaimana sudah
melakukan yang namanya pencegahan politik uang ini. Iya, mulai dari Iya, dari karena sekarang menurut ya Pak ya. iya, Mm-mm. menurut Bapak kalau politik uang itu memang kejahatan, Iya. kejahatan pemilu. Tapi itu susah ya Pak ya dibuktikan yang Iya, politik uang itu. ada beberapa kasus laporan maupun temuan kita memang politik uang ini untuk proses proses penyelidikan dan penyidikannya ini memang harus komplit. Ya, komplit. Jadi memang sebenarnya nggak susah ya nih. Tapi kalau bukti-buktinya lengkap, ini lengkap, ada saksi, ada bukti, ya mudah. Seperti kita lihat di beberapa kabupaten kota, kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat kan naik kasusnya. Kalau kita yang naik kasus itu kemarin kan pencoblosan 2 kali, itu inkrah di pengadilan. Nah, lalu kalau yang melaporkan KPU di masa pencalonan pilkada itu terhenti di proses penyidikan, seperti itu. Jadi memang dalam proses penanganan tindak pidana ini kita memang harus kolektif kolegial Sentra Gakumdu. Jadi di Sentra Gakumdu itu sudah terpadu kita, satu kesatuan pemahaman kita. Jadi kalau memang polisi mengatakan ini belum cukup alat bukti, ya jadi belum bisa kita lanjutkan. Atau jaksa seperti itu. Tapi kalau sudah lengkap peristiwanya, buktinya sudah lengkap, ada saksi. Lalu ketika kita lakukan, polisi melakukan penyelidikan, kita melakukan klarifikasi, lalu kita rapat di pembahasan Gakumdu. Kalau itu memang sudah dinyatakan lengkap oleh 3 unsur lembaga ini, ya naik ya nih, sampai ke persidangan. Iya Pak. Ya. Jadi di pemilu 2024 ini, itulah pertamanya Bapak dipanggil oleh hakim untuk bersidang. Jadi gimana nih perasaannya waktu itu Pak? Luar biasa ya. Ya banyak tantangan lah. Dipanggil oleh hakim untuk melakukan sidang di Pengadilan Negeri Damastraya. Iya. Itu mungkin dampaknya ya nih, dampaknya terhadap putusan ini adalah terhadap masyarakat banyak. Agar ke depan tidak ada lagi yang melakukan pencoblosan 2 kali, baik itu di pilkada maupun di pemilu. Karena itu merupakan tindak pidana dan sanksinya berat. Berarti nih Pak, mulai sedari sini, sedari dini nih Bawaslu udah aktif sosialisasi tentang bahayanya politik uang. Iya. Nah, dari Bawaslu Damastraya nih, kayak kegiatan apa sih Pak yang kita lakukan di masyarakat gitu? Iya. Jadi kita coba untuk masuk ke kelompok-kelompok kelompok-kelompok forum warga, seperti majelis taklim, ke sekolah-sekolah, ghost to school, ghost to kampus. Lalu juga kita masuk ke pemerintah nagari, kita sampaikan, kita sosialisasikan. Termasuk di tahapan ini ya nih, kita juga melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah ini ke sekolah-sekolah. Jadi nanti kita juga di samping kita memberikan sosialisasi bahaya politik uang dan sosialisasi pemilu di sekolah-sekolah, kita juga nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah dan MKKS untuk bagaimana kemudian data-data pemilih pemula ini terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, jadi nanti mereka bisa menggunakan hak pilihnya di 2029. Jadi ini memang satu program kerja kita juga yang memang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, tahun lalu juga. Jadi 2026 ini pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sebuah keharusan untuk kita lakukan pengawasan dan pencegahan seperti itu ya. Semoga ya Pak ya, program kerja kita di tahun 2026 ini terlaksana. Insya Allah kalau kita bersama-sama melaksanakannya dengan keikhlasan, dengan teamwork tadi bersama-sama, insya Allah sukses. Insya Allah Pak. Nah nih sebagai penutup nih Pak, pertanyaan penutupnya, apa sih pesan Bapak nih selaku Komisioner Bawaslu Damastraya kepada masyarakat umumnya agar kedepannya tidak terjadinya pelanggaran pemilu? Ya sebenarnya kalau pesan kita ke masyarakat, pertama adalah kita memaknai politik uang itu merupakan kejahatan pemilu. Jadi kalau
dalam ilmu agama yang kita ketahui, ar-rasi wal murtasi finnar. Nah, orang yang menyogok dan orang yang disogok itu di dalam neraka. Jadi kalau menurut kita itu adalah bahayanya politik uang dan kejahatan pemilu. Dan kalau bisa dari pilkada dan pemilu itu terminimalisir dan tidak terjadi lagi yang namanya politik uang. Yang pertama. Yang kedua, kita memang harus memicu kesadaran generasi ini, Gen Z ini ya nih. Ya, Gen Z. Kepeduliannya terhadap pemilu. Karena siapa lagi nanti yang akan meneruskan ini, yang akan memperjuangkan ini, yang akan menjadi pemimpin bangsa. Jadi di samping kita mensosialisasikan terkait demokrasi, terkait dengan kepemiluan, kita juga sisipkan di situ bagaimana menjadi kader bangsa ini, menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, mudah-mudahan dari anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di SMA, yang ada di perguruan tinggi di Dharmasraya, mereka bisa memupuk dirinya untuk menjadi pemimpin daerah, pemimpin bangsa ini, yang akan memimpin daerah ini dan menyelamatkan generasi berikutnya. Seperti itu ya. Luar biasa. Luar biasa kesannya Pak Kordif ya. Iya, barangkali mungkin itu. Jadi kalau untuk sesepuh kita tentu bagaimana kita diberikan nasihat. Lalu ya kepada mahasiswa, kepada adik-adik kita di perguruan tinggi dan di sekolah. Nah, ini mungkin target kita ke depannya nih. Bagaimana mereka bisa memupuk dirinya untuk menjadi pemimpin. Setidak-tidaknya memimpin dirinya dan memimpin keluarganya. Iya. Terima kasih Bapak atas pengalaman, cerita dan refleksi yang sangat berharga pada episode perdana. Setelah beberapa lama kita vakum nih Pak di podcast Bawaslu Dharmasraya. Baiklah sahabat Bawaslu, semoga podcast ini kembali menjadi ruang dialog, edukasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi di Kabupaten Dharmasraya dan di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, ruang publik Bawaslu Dharmasraya, serta informasi resmi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui kanal media sosial dan media resmi lainnya. Saya Haryani, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode berikutnya.